Gempa kuat mengguncang Jepang, magnitudo 7,5 berpusat di lepas pantai utara dan langsung memicu peringatan tsunami. Gelombang sudah terdeteksi dan potensi hingga 3 meter, kini mengancam wilayah pesisir. Otoritas Jepang meminta warga menjauh dari pantai dan segera evakuasi. Lalu bagaimana kondisi terkini di lapangan dan bagaimana nasib warga negara Indonesia di Jepang? Kini saya sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Al-Aula, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo. Halo, Pak Aula. Halo, selamat malam Mas Fajar. Bagaimana kondisi terkini di sana, di wilayah terdampak? Mungkin khususnya di Prefektur Iwate, Omori, dan Hokkaido. Boleh Ya dijelaskan, Pak? baik, baik. Terima kasih Mas Fajar. Sejak kejadian gempa yang terjadi pada sekitar pukul 16.52 sore hari ini, KBRI Tokyo langsung melakukan koordinasi komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat di daerah di tiga prefektur tersebut. Memang seperti yang tadi disampaikan ada peringatan tsunami dan juga memang terdeteksi tsunami di beberapa wilayah tersebut. Tapi memang saat ini kita masih dalam proses untuk mengumpulkan informasi. Tsunami yang tadi juga terjadi memang terjadi di sekitar pesisir tentunya, namun belum ada informasi terkait dengan efek yang ditimbulkan. Demikian Mas, sementara Mas. Pak, kalau boleh tahu berapa jumlah WNI yang berada di wilayah terdampak, Pak, saat ini? Apakah sudah ada Baik, laporannya? betul. Dari data yang kita miliki di sekitaran di wilayah Prefektur Hokkaido ada sekitar 12.000 warga Indonesia di sana. Kemudian di wilayah Aomori ada sekitar 1.500 warga. Kemudian di Iwate juga sekitar 1.500 warga. Jadi mungkin kalau di total sekitar 15.000 secara umum warga Indonesia yang berada di Prefektur Hokkaido, Aomori maupun Iwate. Demikian Mas. Sebegitu banyaknya ya, Pak ya, WNI yang berada di sana. Lalu, apakah sejauh ini sudah ada laporan warga negara Indonesia yang terdampak, Pak, di sana, Pak? Ya, dari yang kita lakukan proses komunikasi maupun koordinasi dengan aparat setempat maupun juga dengan simpul-simpul warga negara Indonesia di tiga prefektur tersebut, sementara alhamdulillah kami belum menerima informasi terkait dengan warga negara Indonesia yang terdampak. Tapi memang ini informasi yang kita dapatkan per waktu komunikasi kita sedang berlangsung ini. Pemerintah Jepang juga menyampaikan bahwa mereka masih terus melakukan konsolidasi informasi maupun juga mengumpulkan data-data dari lapangan terkait dengan efek yang ditimbulkan dari gempa yang memang secara getaran terasa cukup keras tadi. Dan mudah-mudahan sampai dengan ke depan nanti tidak ada warga negara Indonesia maupun warga negara manapun yang terdampak secara signifikan efek dari gempa tersebut, Mas Fajar. Oke. Paula, apakah ada hotline khusus yang dikeluarkan oleh KBRI khususnya bagi WNI di Jepang saat situasi seperti saat ini, Pak? Betul, kami secara sistem telah memiliki hotline untuk situasi-situasi darurat dan hotline tersebut tertera di baik di website KBRI Tokyo maupun juga di media sosial KBRI Tokyo. Tapi untuk memanfaatkan kesempatan ini, kami juga bisa sampaikan bahwa untuk warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mau melaporkan informasi terkait dengan kondisinya yang dialami terkait dengan gempa yang terjadi, dapat menghubungi dua nomor yang kita miliki, yaitu +81 80 3506 8612. Kami ulangi, yang pertama Oke, Pak, ulangi, Pak. Plus ya 81 ya, +81 80 80 3506 3506 8612. 8612. Dan satu Oh, nomor lagi di baik. +81 Plus 81 80 80 4940 4940 7419. 7419. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya juga mau tahu, Pak, jika ada skenario terburuk ya, Pak, Mhm. khusus yang disiapkan untuk WNI, apa, Pak, dari KBRI sendiri, Pak? Jika jika situasinya memburuk, maksud saya, Pak. Secara umum sebetulnya seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Jepang ataupun negara Jepang merupakan negara yang memang sudah cukup
memiliki pengalaman yang panjang terkait dengan proses mitigasi gempa di setiap kelurahan maupun di setiap prefecture di Jepang, di seluruh prefecture yang dari 47 prefecture yang ada sudah memiliki sistem mitigasi terkait dengan tanggap darurat bencana yang mereka miliki. Artinya lokasi-lokasi tempat untuk melakukan kegiatan evakuasi sudah tersedia, baik itu di sekolah-sekolah terdekat maupun juga di apa kantor-kantor kelurahan maupun kantor-kantor yang dimiliki oleh pemerintah lokal. Nah, ketika misalnya terjadi situasi yang super darurat maupun worst case scenario yang ada, tentunya pertama yang kami sampaikan adalah mengimbau seluruh warga negara Indonesia untuk mengikuti imbauan yang diberikan oleh otoritas tempat. Mungkin perlu digarisbawahi karena kita berada di Jepang, otomatis seluruh proses tanggap darurat akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Jepang ini. Adapun terkait dengan apa yang akan dimainkan oleh KBRI Tokyo maupun juga KJRI Osaka, tentunya kita yang pasti pertama akan selalu melakukan koordinasi dengan aparat setempat terkait dengan proses tanggap darurat agar jangan nanti terjadi kesimpang siuran proses pelaksanaan mitigasi bencana di lapangan. Nah, yang kemudian kedua, seperti yang kami tadi sampaikan, kami telah menyampaikan nomor tanggap darurat, nomor darurat yang bisa Nomor dihubungi. hotline, baik. Ya, untuk mengetahui secara detail apa yang menjadi kebutuhan utama. Nah, dari sana nanti kita akan melakukan pemetaan terkait bantuan atau dukungan yang bisa dilakukan dalam konteks pelindungan WNI yang kita miliki di kantor-kantor Republik Indonesia di luar negeri, termasuk di KBRI Tokyo maupun juga di KJRI Osaka. Demikian, Mas Fajar. Baik, Pak. Terakhir, Pak. Imbauan paling penting dari KBRI bagi WNI yang tinggal di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami, Pak. Ya, imbauan yang paling utama adalah pastinya kepada seluruh warga negara Indonesia di sekitar daerah terdampak agar terus memonitor informasi dari Japan Meteorological Agency sebagai lembaga yang paling memiliki otoritas terkait dengan informasi apapun yang terjadi dalam konteks kebencanaan. Nah, kemudian yang kedua, tentunya semua informasi yang dikeluarkan oleh JME tadi sangat terkait dengan proses-proses yang utamanya harus dilakukan, terutama jika terjadi gempa maupun warning tsunami agar segera melakukan proses evakuasi menuju ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Kemudian juga jika terjadi goncangan yang terus menerus agar segera meninggalkan tempat-tempat yang rawan untuk gedung-gedung yang rawan untuk runtuh atau rubuh, sehingga kemudian masyarakat bisa terhindar dari situasi yang lebih buruk. Nah, di saat yang sama juga mungkin sebagai salah satu langkah antisipasi yang telah berulang kali juga kami himbau kepada masyarakat agar menyiapkan evacuation atau emergency bag yang berisi dokumen-dokumen penting dari masyarakat maupun juga ada uang cash secukupnya, termasuk juga untuk menyiapkan handphone yang baterainya cukup maupun juga kemudian ada kelengkapan tanggap darurat seperti makanan ringan maupun air untuk kondisi emergensi pada saat-saat terjadi kondisi-kondisi darurat seperti ini. Tidak kalah pentingnya kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Jepang untuk segera melakukan update lapor diri terkait dengan keberadaan rekan-rekan semua berada di Jepang untuk memudahkan kami KBRI maupun juga KJRI Osaka untuk melakukan reach out atau menghubungi jika terjadi kondisi-kondisi darurat seperti ini. Link terkait dengan proses lapor diri ada di website KBRI Tokyo maupun juga di media-media sosial KBRI Tokyo, dan baru saja beberapa hari yang lalu kami juga mengupdate, mengunggah konten terkait dengan imbauan untuk melakukan lapor diri untuk sebagai antisipasi terjadinya situasi yang tidak kita inginkan seperti ini. Demikian Mas Fajar, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Muhammad Aula, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo. Terima kasih, selamat malam. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Muhammad Aula. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang berada di Indonesia dan bagi WNI juga yang berada di Jepang. Kami akan terus update informasi ini. Saya Fajar Syabana pamit. Sampai jumpa.